Oke teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai kiralitas. Jadi kita tinjau bersamaan Dirac untuk partikel tak bermassa, yaitu P/UP sama dengan P/VP sama dengan 0. Nah, di mana solusi dari persamaan Dirac ini adalah UP seperti ini dan juga VP seperti ini yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa Hamiltonian dari persamaan Dirac tak bermassa itu komut terhadap gamma 5. Jadi kita bisa buktikan gamma 5 seperti ini, kita tinjau gamma 5H itu sama dengan gamma 5 alpha dot P. Nah, ini kalau kita rumuskan gamma 5 komutasi dengan alpha seperti ini, karena komutasinya itu semuanya akan komutasi terhadap operator momentum. Nah, operator momentum itu kan skalar ya, dan juga di sini itu nggak bergantung terhadap ruang gitu, karena operator momentum itu kan turunan terhadap ruang. Nah, jadi kita memiliki perumusan ternyata komutasi antara gamma 5 dengan H itu sama dengan 0. Nah, karena H dan gamma 5 komut, maka keduanya itu akan memiliki keadaan eigen yang simultan, keadaan eigen yang sama. Jadi ketika P/U sama dengan P/V sama dengan 0, jika U itu adalah solusi dari persamaan Dirac, maka gamma 5U dan juga gamma 5V itu juga solusi dari persamaan Dirac. Nah, jadi kita memiliki gamma 5 seperti ini, kita tahu bahwa nilai eigennya itu sama dengan plus minus 1. Nah, determinannya 1 gitu ya. Nah, apabila gamma 5 bekerja pada U dan V, itu memberikan nilai eigen plus 1, maka spinor U dan V itu disebut sebagai chiral kanan. Nah, selanjutnya kita definisikan operator PR, di mana operator PR itu adalah operator proyeksi chiral kanan yang bernilai I ditambah gamma 5 per 2. Nah, yang lain adalah seperti ini. Kemudian kita definisikan operator PL itu sama dengan I minus gamma 5 per 2 yang tidak lain memiliki bentuk seperti ini. Dan ini kita bisa menunjukkan bahwa PR dikalikan PL itu sama dengan PL dikalikan PR sama dengan 0. Kalau kita tinjau PR kuadrat sama dengan 1/4 seperti ini. Kalau kita kuadratkan, maka ternyata hasilnya itu sama dengan PR. Kalau dengan cara yang sama, PL kuadrat itu sama dengan PL. Kalau kita jumlahkan, PL ditambah PR itu sama dengan matriks identitas, karena yang membedakan itu adalah tanda minus dari gamma 5-nya saja. Nah, terlihat bahwa sifat-sifat tersebut, matriks PR dan matriks PL itu bersifat seperti operator proyeksi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, misalkan sebuah spinor umum U dan V dioperasikan kepada PR dan PL. Jadi PR UP itu sama dengan setengah I plus gamma 5 UP. Nah, ini kita substitusikan nilai spinor yang kita dapatkan dan hasilnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kalau PR bekerja pada VP, maka kalau kita operasikan hasilnya itu akan seperti ini. Kemudian kalau PL bekerja pada UP, maka kalau kita operasikan hasilnya itu seperti ini, dan juga PL ketika bekerja pada VP itu sama dengan kalau kita substitusikan hasilnya itu seperti ini. Nah, karena ingat bahwa PL dikalikan PR itu sama dengan PR kali PL sama dengan 0, maka ketika bekerja pada V dan U itu akan sama dengan 0. Dan juga kalau kita tinjau PR kuadrat U itu sama dengan PRU, karena dari sifat PR kuadrat itu sama dengan PR. Begitu pula untuk V. Nah, begitu pula untuk PL, U, dan V. Nah, operator PR dan PL itu memetakan spinor sembarang ke spin up dan down, bertangan kanan dan tangan kiri atau chiral kiri. Jadi spinor ini, yang ini disebut sebagai chiral kanan, yang ini itu disebut sebagai chiral kiri. Jadi kita definisikan UR itu adalah U chiral kanan itu sama dengan PRU, dan juga UL U chiral kiri itu sama dengan PLU. Nah, begitu pula untuk V seperti ini. Nah, secara umum keempat spinor tersebut dapat disusun dalam spinor dua komponen. Jadi C plus minus P itu sama dengan setengah I plus minus sigma dot P besar P gitu ya.
besar P dikalikan C tilde, di mana C tilde itu bisa U dan V. Nah, di mana spinor dua komponen itu ketika dioperasikan dengan operator helisitas, maka kita bisa melihat H C plus minus P itu sama dengan H sigma dot P dibagi dengan 2 besar P dikalikan setengah I plus minus sigma dot P per besar P C tilde. Dan ini tidak lain adalah seperti ini, dan kita bisa menggunakan perumusan sigma dot A dikalikan sigma dot P sama dengan A dot B I ditambah I A cross B dot sigma. Nah, kalau di sini A dan B nya itu sama-sama P, maka suku kedua ini sama dengan 0. Jadi ini hanya misalkan P dot P. P dot P itu adalah besar dari P kuadrat. Besar dari P kuadrat dibagi dengan besar dari P kuadrat itu sama dengan matriks identitas. Jadi seperti ini. Nah, jadi dari sini ini tidak lain adalah kalau kita keluarkan ini adalah plus minus H bar per 2 dikalikan setengah I plus minus sigma dot P per besar dari P C tilde. Nah, ini tidak lain sama dengan plus minus setengah H bar C plus minus P gitu ya. Jadi nilai eigen helisitas ketika bekerja pada sini itu adalah plus minus setengah gitu ya. Ini adalah plus minus setengah H bar, dan ini adalah nilai dari nilai eigen dari spin. Nah, jadi spinor 4 komponen tangan kanan itu dapat dideskripsikan dalam spinor 2 komponen dengan helisitas positif, sedangkan spinor 4 komponen tangan kiri dapat dideskripsikan dalam spinor 2 komponen dengan helisitas negatif. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini dari nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya, di mana U plus minus itu sama dengan setengah I ditambah plus minus sigma dot P U tilde, dan juga V plus minus itu sama dengan setengah I plus minus sigma dot P V tilde, di mana U tilde sama dengan 10 dan V tilde sama dengan 01. Nah, sekarang kita definisikan operator proyeksi yang diperumum 4 kali 4. Jadi P plus minus 4 kali 4 itu sama dengan P plus minus I gitu ya. Nah, ini kita lain adalah seperti ini. Nah, kalau kita nyatakan dalam matriksnya, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita lakukan komutasi antara PLR dengan P 4 kali 4 plus minus, maka di sini ini bergantung terhadap tandanya ya. Kalau misalkan kiri, maka tandanya itu negatif. Kalau kanan, maka tandanya itu positif gitu ya. Maka kita akan dapatkan ternyata komutasinya itu adalah 0. Komutasi antara PLR dengan P 4 kali 4 plus minus. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa jadi spinor untuk partikel tak bermassa itu adalah keadaan eigen simultan dari operator kiralitas dan helisitas. Terlihat bahwa ternyata helisitas dan kiralitasnya operator proyeksinya itu saling komut sehingga keadaan eigennya itu simultan. Nah, spinor tangan kanan itu memiliki kiralitas plus 1 dan helisitas plus 1. Dan juga spinor tangan kiri itu memiliki kiralitas minus 1 dan helisitas minus 1. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini. Nah, kalau kiral kanan itu yang bawah ini ya, karena memenuhi kaidah tangan kanan. Nah, kalau kiral kiri itu memenuhi kaidah tangan kiri untuk lintasan spinnya. Jadi ini up down gitu ya. Ini bergerak berputar, tapi arah helisitasnya itu ke sana dan ke sana gitu.